Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman semua penonton video ini. Eh, saya bikin video ini buat membantu teman-teman dalam membuat eh, sistematik literatur review buat penelitiannya, mungkin untuk skripsi atau penelitian apapun yang lain. Nah, jadi eh, ketika kita melakukan penelitian itu ada beberapa hal yang bisa kita jadikan landasan mencari ide penelitian atau ide variabelnya apa. Nah, itu banyak. Bisa dari studi pendahuluan, bisa dari theoretical, bisa dari artikel sebelumnya, bisa dari literatur, bisa dari pengalaman pribadi, sebetulnya itu bisa. Nah, cuma eh sama kalau kita bicara tentang proof, kita bisa tentang bukti, ya bisa kita ngangkat sebuah variabel atau ngangkat dua buah variabel atau tiga buah variabel, kita harus membuktikan kenapa variabel ini penting untuk diteliti. Proofnya apa? Reasonnya apa? Nah, proof reason itu biasanya nggak cukup satu. Jadi kalian boleh mengkombinasikan antara beberapa sumber ide penelitian. Jadi misalnya dari literatur, dari pengalaman, juga dari sebuah studi pendahuluan boleh. Atau misalnya dari literatur, dari artikel sebelumnya, dari penelitian sebelumnya, dari literatur, sama dari pengalaman itu boleh gitu. Mungkin agak bingung barusan apa bedanya dari literatur dengan dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu misalnya gini, kau baca sebuah jurnal, sebuah artikel jurnal, nah terus di terakhir itu kan ada suggestion for the research gitu ya, atau for another researcher, atau saran untuk peneliti yang lain gitu. Nah itu misalnya, oh, kita belum meneliti tentang X, nah X-nya itu jadi ide itu boleh. Tapi kalau literatur itu lebih ke sifatnya masif. Jadi gimana perkembangan variabel ini selama 10 tahun terakhir, atau 5 tahun terakhir, atau 20 tahun terakhir. Nah, itu kita bisa lihat melalui literatur. Nah, di video ini saya coba sedikit bantu menjelaskan gimana cari ide penelitian based on literatur. Kalau misalnya kalian sedang mengalami atau menjalani perkuliahan yang berbicara tentang ide penelitian, ya video ini dianggaplah sebagai bantuan aja buat teman-teman, tapi jangan jadi source utama karena tetap aja kalian harus mengikuti eh, ritme dosen teman-teman masing-masing. Tapi kalau misalnya video ini bisa mengimbangi dan membantu teman-teman untuk eh, menjalankan tugas dari dosen teman-teman, nah itu lebih baik lagi. Ya, untuk literatur review, kalau kita mau cari literatur itu lebih gampang. Kita pakai nama aplikasinya Publish or Perish dari Harzin. Kayak gimana? Nah, saya contohin ya, bentar. Em, kita contoh ini dari download aja dulu ya, karena mungkin ada beberapa rekan-rekan yang belum tahu cara buka atau cara mendapatkan Publish or Perish. Gitu. Nah, oke. Nah, jadi kalian buka browser kalian kalau pakai Google, pakai Chrome, boleh sesuaikan aja. Atau kalian pakai Safari kalau pakai MacBook. Yang penting di Google kamu cari, eh kamu tinggal ketik aja publish or perish. Nah, nanti ada websitenya. Kamu klik. Sebenarnya dari depan sini juga bisa langsung aja. Kalau misalnya kalian pakai komputer yang OS-nya Windows, itu langsung aja klik Windows. Tapi kalau kalian pakai MacBook atau iMac, itu kamu langsung aja klik Mac OS. Tapi karena
eh kalau saya sih pakai Windows. Jadi saya langsung klik Windows misalnya. Nah, terus kita klik di bawah nih Publish or Perish Installer for Windows. Download, install, ikutin instruksinya gampang. Nggak ada aneh-aneh, tinggal ikutin itu udah beres. Sama juga kalau pakai Mac ya. Mac-nya diklik. Nah, terus Publish uh, or Perish Installer for Mac. Download, ikutin aja instruksinya, nah itu udah selesai kamu download. Nanti kalau misalnya udah di-download, udah beres ya, nanti akan kebuka, kamu buka aplikasinya. Nah, aplikasinya itu kurang lebih modelnya seperti ini. Nah, pindah. Tampil, nah ini adalah Publish or Perish aplikasi ini. Jadi aplikasi ini membantu kita untuk cari jurnal. Jadi jangan lagi pakai Google Scholar aja. Ada momen-momen Google Scholar itu eh, bisa kita pakai. Jadi kalau Google itu kan algoritmanya gini, dia hanya mencari jurnal-jurnal yang memunculkan pertama kali muncul itu yang paling populer yang kita cari. Sama kayak misalnya eh kalau kamu coba ini, kamu bikin akun Google baru, terus belum pernah buka apa-apa, terus kamu Google Sam- sepatu misalnya, kamu Google sepatu aja. Nah itu yang keluar itu nggak akan e-commerce. Dia yang keluar tuh review sepatu atau web, misal sepatunya Adidas, web Adidas. Tapi kalau kamu udah pakai Google-nya untuk login Shopee, login Tokopedia, login Blibli, TikTok dan lain-lain, itu yang pertama keluar e-commerce karena dia melihat bahwa interest kita paling awal ke situ. Jadi itu bicaranya interest. Nah, kadang kita tuh jadi sulit cari jurnal kalau pakai Google Scholar karena based on interest. Misalnya, eh, saya mau cari tentang well-being at work, misalnya gitu. Well-being at work mungkin awal-awal ada, tapi nanti ke halaman berikutnya jadinya tuh pokoknya asal well-being aja, tapi populer. Well-being at work yang kurang populer, yang kalah populer dengan well-being aja, itu jadi bisa agak-agak ke belakang. Nah, dengan ini itu kebantu lebih tersortir dalam kita mencari. Di sini sebetulnya search engine-nya banyak. Ada Crossref kalau kita lihat di tengah ya. Ada Google Scholar, ada PubMed, ada OpenAlex, Scopus bahkan, dan lain-lain, lain-lain, lain-lain. Cuma ini ada yang bintang-bintang, ini ada keterangannya nih. Kalau bintang satu dia free data source, kalau bintang dua harus ada registration, kalau tiga harus ada subscription. Subscriptionnya dari mana? Biasanya dari institusi. Itu tergantung dari kampus teman-teman. Kalau kampus teman-teman eh, regis dengan si engine jurnal, itu bisa diakses. Contoh kayak misalnya UI, gitu kan UI kan aksesnya bagus banget ke jurnal. Ya, itu pasti bisa kita cari dari WOS, dari Web of Science, gitu ya. Nah kalau kita lihat total ini tengah-tengah tadi search engine jurnalnya di atas ini kalau kamu lihat misalnya kan ini udah banyak tulisan ini adalah history pencariannya. Jadi kalau misalnya kita bisa buka lagi tuh ini yang sebelumnya pernah saya lakukan. Tapi kalau kamu baru install pasti ini kosong karena belum pernah kan melakukan pencarian. Nah, sekarang gimana caranya melakukan pencarian? Pakai publish or perish. Udah terbuka seperti ini, kamu harus pilih dulu search engine-nya mau pakai apa. Yang paling gampang itu pakai Google Scholar. Klik Google Scholar, nanti akan terbuka seperti ini. Kamu mau coba iseng-iseng di Google Scholar nggak nemu, kamu coba lagi engine yang lain itu boleh, sok aja. Nah, di sini ada pilihan author atau penulis, ada publication name. Publication name itu eh, publishernya, penerbitnya, nama penerbit.
Ada title words, ada keywords. Keywords itu kata kunci, title word itu judul. Kata kunci itu yang suka ada di abstrak. Biasanya kan orang udah bikin abstrak tuh ada psikologi misalnya, psikologi industri, keywords. Consumer behavior, itu keywords. Ya, di kanan ada tahun, ada ISSN, terus di bawahnya maksimum resultnya ada berapa. Ini stoknya 200 bisa kamu ubah sampai ke 1000. Ada citation, itu kutipan, ada paten. Biasanya saya suka matiin dua-duanya. Atau kita klik aja only review artikel, ininya matiin. Gitu. Ya, kita contoh. Misalnya kita mau cari tentang hmm, work-life balance. Work-life balance itu nggak perlu jadi keywords, itu jadi title. Karena orang bikin penelitian work-life balance pasti ditulisnya work-life balance. Kamu tulis aja di sini, misalnya work-life balance. Resultnya 1000 misalnya. Nggak usah banyak-banyak, capek ya. 200 aja. Years-nya misalnya dalam 5 tahun terakhir. Kita pengen tahu penelitian ini dalam 5 tahun terakhir ada apa aja. Berarti 2020 sampai 2025. Klik aja search. Kadang ada momen karena si publish or perish ini tuh jadi kayak men-take over. Jadi dia kita kita nge-Google, sebenarnya kita pakai Google Search, Google Scholar, tapi kita nggak pakai Google. Jadi kita pakai 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 mesin yang lain di luar gitu. Makanya nanti ada pertanyaan kayak gini, dianggap robot. Ya, memang kita pakai robot kan. Ini mah kamu klik aja I'm not robot. Terus kalau misalnya ada permintaan kayak gini ya dipilih aja lah. Bridge mana lagi? Nah, ini mana lagi? Oh ini. Nah, udah itu biarin aja. Ada juga momen-momen mungkin akhirnya si Google Scholar tuh nggak mau ngasih data ke kita karena kita searchingnya udah banyak itu pakai Publish or Perish. Itu waktunya istirahat aja berarti. Bisa maksudnya dibiarin aja dulu. Nah nanti apa namanya kita coba lagi. Nah, udah kayak gitu di bawah kita ini ada 200 jurnal yang sudah dibantu cari di Google Scholar dari Publish or Perish. Pertanyaan berikutnya adalah jurnal mana yang mau kita pakai? Kan gitu ya. Gimana caranya menentukan? Yang pertama itu kita bisa pakai jurnal yang paling tinggi citasinya atau yang paling banyak dikutip orang. Kenapa kita harus pakai yang paling banyak citasinya? Kalau banyak dikutip orang berarti itu jurnalnya bagus, artikelnya bagus, orang banyak yang pakai, orang banyak yang senang, bermanfaat. Jadi jangan karena artikelnya banyak yang pakai berarti mainstream. Saya nggak mau yang mainstream, jadi nggak saya pakai nggak gitu ya. Dalam dunia ini, dalam dunia akademik gitu, semakin banyak dikutip itu semakin bagus, semakin bermanfaat. Nah, gimana caranya melihat yang mana yang paling tinggi kutipannya? Kamu klik aja ini ada sites itu kutip artinya klik sites. Nah, ada yang H warna biru nih, banyak ini berarti kutipan paling tinggi-tinggi. Ini kan yang paling tinggi nih, 1029 tahun 2020. Flexible working, work-life balance, and gender equality. Misalnya kayak gini. Let me go to the office. An investigation into the side effect of working from home on work-life balance. Nah, ini juga salah satu topik yang bagus di work-life balance. Jadi, kalau zaman dulu sebelum COVID, orang bilang bahwa work-life balance itu bagus kalau orang, bahkan sekarang pun gitu, masih ada yang bilang bahwa work-life balance itu bagus kalau nggak kerja atau kerjanya nggak dari kantor. Justru ada juga penelitian yang bilang bahwa work-life balance itu terganggu kalau kita nggak ngantor. Gitu. Saya pribadi juga merasa begitu. Jadi kalau ketika kita nggak ngantor, kalau di rumah itu banyak jadinya teh gangguannya. Apain dulu lah, ngapain dulu lah, ngapain dulu. Akhirnya jadi pekerjaannya nggak terselesaikan. Berarti work life balance-nya terganggu juga.
Atau mungkin secara sosial juga gitu, karena kita nggak ngatur, disangkanya santai kan, begitu selalu pikiran secara umum. Nah, jadi itu juga topik yang menarik buat orang-orang yang meneliti work-life balance. Ini di Palumbo, dia citationnya paling tinggi kedua, 668. Berarti ada 668 jurnal, artikel jurnal yang ngutip artikelnya Palumbo. Gitu. Nah, ini yang high. Berapa banyak nih? Banyak sampai terakhir di 76 gitu. Ini yang pertama, jurnal-jurnal yang boleh kalian, yang bisa kalian buka, terus kalian lihat isinya, kalian ambil isinya, itu dijadikan literatur review gitu. Kalau ini masih kurang, baru kita masuk ke yang udah nggak hide. Ini dia 76 kan, ini 74, terus ke bawah nih. Sampai misalnya terakhir ada yang cuma 3 gitu. Nah, kalau udah ada list ini, gimana buka jurnalnya? Buka jurnalnya gampang. Jurnal itu, nah, tapi sebelum buka, jurnal itu ada yang free access, ada yang tidak free access, jadi harus berbayar. Kita, gitu ya, eh sebagai akademisi, ada akademisi yang beruntung, ada akademisi yang kurang beruntung. Maksudnya gimana? Ada akademisi beruntung kalau kita dinaungi oleh organisasi yang punya akses jurnal yang luas. Kalau misalnya, atau simpelnya bahasanya gini, kampusnya itu menyediakan akses jurnal yang bagus. Jadi kita mau buka jurnal apa aja, itu gampang. Contoh misalnya, eh, salah satu publisher jurnal psikologi paling baik itu namanya JAP, Journal of Applied Psychology. JAP itu tidak bisa diakses begitu aja. Kalau nggak salah, saya kurang tahu apakah JAP itu punyanya APA atau enggak, tapi eh, kita susah aksesnya. Ya kalau kita maunya cara gratisan itu nggak bisa. Itu harus ada eh, langganan gitu kampus kita. Nah, kampus saya dulu waktu saya kuliah S2 itu punya punya privilege itu. Saya beruntung punya privilege. Jadi kita bisa nyari jurnal-jurnal JAP. Biasanya kampus-kampus besar rata-rata punya gitu. Tapi mungkin tidak semua kampus, terutama misalnya kalau kampus-kampus yang di psikologi ya, psikologinya belum menjadi yang eh, belum besar gitu. Akhirnya mungkin belum ada kesadaran untuk punya atau gimana lah. Tapi intinya eh, tidak bisa diakses. Nah, jadi ada beberapa yang bisa diakses, ada beberapa yang nggak bisa diakses. Terus gimana Pak kalau nggak bisa diakses? Nanti saya coba tunjukin caranya. Tapi kalau memang tidak bisa diakses, ya udah, lupain aja. Jangan mempersulit teman-teman. Kecuali teman-teman memang butuh banget di situ, terus kalian cari kekenalan, ke kakak, ke orang tua yang misalnya bekerja atau kuliah di kampus yang punya akses ke jurnal tersebut. Nah, itu boleh cobain. Tapi kalau kalian secara personal nggak bisa, ya udah aja. Jangan nambah-nambah pikiran. Nah, oke, kita contoh ya, kita buka si Chung ini yang paling pertama. Kalau kita klik jurnal ini, sebenarnya detailnya ada di sebelah kanan ini. Ada paper details, bla 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 bla. Nah, kita buka, klik kanan, bukanya ya. Kita klik, klik kanan. Ini ada pilihan. Open article in browser, open full text in browser, dan seterusnya. Bedanya apa? Kalau open article, itu kamu buka website publishernya. Misalnya tadi, misalnya jurnal saya punya jurnal, misalnya work-life balance terhadap bla 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 bla. Jurnal saya misalnya publish di JAP tadi, di Journal of Applied Psychology. Kalau kamu klik open article in browser, berarti yang dibuka web JAP-nya. Gitu loh. Kita contohin aja, cobain ya. Hmm, bentar, berarti jangan gini ya. Share-nya kita ubah ke screen. Nah, bentar. Udah belum nih? Ya, kita coba ini. Klik kanan, open article in browser.
Nah, yang kebuka adalah, lihat tuh, website dari si publikasi. Ini kebetulan jurnalnya full access atau free access, ada tulisannya. You have full access to this open access article. Jadi ini bebas dipakai. Kamu download, klik di sini langsung ke download. Gitu. Cuma ada cumanya lagi. Nah, bisa juga dari Harzing ini, dari Publish or Perish, kita langsung masuk aja ke jurnalnya, nggak usah masuk web dulu, lama banget. Klik kanan, yang dipilih adalah Open Full Text in Browser. Kita klik, oh ini nggak bisa. Ini tetap harus di-download. Berarti kalau kayak gini, ini download PDF. Nah, nanti masuk gitu. Simpan terus kalian buka. Ada beberapa yang bisa langsung. Ntar kita cobain ya. Mana lagi? Yang kedua deh. Nah, yang kedua, apa ini? Nah, coba ini kita lihat yang ketiga ya. Open full text in browser. Ayo dong. Oh, ini sama. Nggak bisa. Mana yang bisa? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masuk seperti ini udah bisa. Dia udah open access. Kamu tinggal klik download aja. Gitu ya. Biasanya tuh ada yang bisa langsung. Coba yang keempat, terakhir. Open full text in browser. Nah, gini. Dia langsung kebuka jurnalnya tanpa kebuka websitenya. Gitu loh. Itu karena kita kliknya open full text in browser. Kalau kita kliknya open article in browser, kita coba ini. Maka yang kebuka adalah websitenya, bukan artikelnya. Gitu. Ya, hey, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami, videonya aja diulang ya. Enaknya ngasih tahu via video itu, bisa diulang videonya. Oke, nah sekarang kita contohin Palumbo ini artikelnya, dia nggak bisa dibuka. Jadi dia artikelnya tidak open access. Gimana kalau lagi gini Pak? Kita butuh nih eh, artikel Palumbo ini sangat menarik karena itu menjadi reason bagi saya bahwa orang yang bekerjanya eh, tidak full time pun ternyata butuh work life balance. Gimana caranya? Kita klik kanan, open article in browser. Biarin dulu sampai kebuka. Nah, dia akan kebuka nih Emerald Insight. Sebenarnya jurnalnya bukan Emerald Insight, tapi dia ada di Emerald Insight. Dia ada pilihan harus beli 29 pound sterling. 29 pound sterling itu mungkin sekitar 600 ribu. Dikasih waktu 30 hari untuk lihat dan download. Atau bisa akses to your institution. Kalau kita, kampus kita kerjasama dengan Emerald. Ya, kalau enggak, kita pakai cara yang sedikit eh ilegal. Kita pakai yang namanya Sci-Hub. Gimana caranya pakai Sci-Hub? Sci-Hub itu apa nih? Kita buka webnya ya. Sci-Hub itu sebuah portal jurnal. Sorry. Nah, dia itu sebuah portal jurnal atau sebuah portal yang bikinnya tuh orang Rusia masih muda. Dia itu si portal itu nge-crack jurnal-jurnal berbayar. Tapi nggak semua jurnal berbayar bisa sama dia di-crack. Banyak juga kok jurnal-jurnal yang berbayar dan nggak bisa di-crack. Contohnya ya JAP tadi, gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah menggunakan Sci-Hub, ya.
Nah, gimana caranya? Yang ini, kamu klik linknya. Ini cara yang pertama. Kamu klik linknya, kamu copy, kamu buka lagi Sci-Hub, kamu paste di sini, open, kebuka jurnal. Jadi jurnal yang tadinya kamu harus bayar 600.000, sekarang bisa kebuka pakai Sci-Hub. Jadi silakan tolong ditransfer 50% dari 600.000 ke rekening saya karena udah dikasih tahu cara buka pakai Sci-Hub. Nah, sekarang kebuka pakai Sci-Hub. Ya, terserah ini kamu mau baca, kamu mau download, itu bisa tinggal terserah kamu mau ngapain. Itu cara pertama pakai Sci-Hub. Cara kedua, misalnya kan tadi seperti ini ya tampilannya. Kalau pakai Sci-Hub nggak usah buka website Hub. Kamu tinggal klik ini, terus ke paling depan, paling kiri, kamu tulis aja SCI Street Hub .se garis miring slash enter. Itu dia langsung berubah. Nah, jadi biasanya kalau yang awal-awal, teman-teman baru pertama kali pakai Sci-Hub, boleh pakai web kayak tadi di copy ya. Tapi kalau misalnya udah sering, udah jago, langsung aja di ininya. Di address ini kamu tambahin sci-hub.se garis miring. Nih, nih. Gitu. Nggak usah pakai HTTPS, itu mah otomatis karena kita klik. Gitu. Nah, sekarang misalnya ada jurnal, kita coba ini mudah-mudahan berhasil. Ada jurnal yang Journal of, oh, seperti ini. Ini. Working in a Pandemic, Exploring the Impact of COVID-19 Health and Safety on Work, Family and Health Outcomes 2020. Scinet APA, publicationnya Journal of Applied Psychology. Ini jelas nggak bisa dibuka, tapi ini ada full text yang kita cobain. Oh bagus, ini free. Karena dia masuknya kita lewat ResearchGate. Nah, ini nggak apa-apa, boleh langsung kalian pakai. Bagus. Journal of Applied Psychology itu artikel yang bagus di dunia psikologi. Jadi kalau misalnya kamu nemu itu sangat sangat precious, anugerah banget barusan dapatnya gratis. Ada nggak yang nggak gratis? Mana ya? Nah kayak ini nih. Supporting interdependent telework employees, moderated, mediated, bla 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 bla. Kita klik kanan, open full textnya nggak bisa. Kita open artikel in browser, keluar seperti ini. APA, Journal of Applied Psychology punya APA, ya APA Scinet. Kita pakai Insight Hub, cobain ya. Dia nggak mau karena dia proteknya luar biasa. APA itu. Apa yang kita lakukan kalau misalnya kita butuh kayak gini? Kamu bisa pakai cara manual. Nah, ini baru kita pakai cara manual. Kita nggak pakai lagi Harzing, kamu copy judulnya, search Google. Nah, jadi judulnya apa? Moderated Mediation Model Banking Daily COVID-19. Uh, to next day work withdrawal. Chong ya, dari Chong. Nah, ini kan banyak keluar nih. Kamu cari yang judulnya sama, misalnya dari NCBI, kita buka. Bisa nggak kebuka? Chong ya, sama. Nah, yang ini kita pakaiin SCI. Oh, nggak bisa juga. Berarti nggak bisa kita buang. ResearchGate ini coba. Chong ya, sama.
Coba kita masukin lagi Sci-Hub. Bisa nggak? Oh, nggak bisa juga. Berarti kalau seperti ini nggak bisa, ya udah lupakan aja jurnalnya. Maka jurnalnya nggak bisa dibuka. Kita nggak bisa dapetin jurnalnya. Kecuali ya pilihan dua, kamu request full text PDF, kamu email, kamu bilang saya lagi penelitian ini, saya butuh banget. Itu boleh, bisa. Atau misalnya kalian cari kenalan kalian, orang tua, kakak, teman yang kerja atau kuliah di kampus yang akses jurnalnya eh, bagus gitu ya, termasuk ke si APA ini, ke CAP gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oh ya, nah nanti kalau udah dibuka, lupa. Kalau udah kalian buka si jurnal, tadi udah dibuka tuh ya dari website, sebenarnya kalian perlu melakukan bikin namanya tabel literatur review. Tabel literatur review-nya kayak gimana? Tabel literatur review itu kurang lebih seperti ini. Ah, nah, ini adalah tabel literatur review. Jadi tadi jurnal yang didapat dari Harzi, Publish or Perish, terus kalian buka di web, terus kalian download, kamu simpan dalam satu folder, bisa juga kamu simpan dalam folder Mendeley dan gimana itu terserah, tapi kamu simpan dalam satu folder, kamu bikin Excel-nya seperti ini. Jadi nanti di sini ini adalah database pener- artikel review teman-teman. Saya lihat di sini misalnya, ini tentang Thriving at Work. Ilham MJ buat disertasi, variabelnya Thriving at Work. Chun Pailin, Transformational Leadership and Employee Thriving at Work, Mediating Roles of Challenge, Hindrance, Stressor. Variabel lainnya apa selain Thriving at Work? Ya, ada Transformational Leadership, Challenge, Hindrance, Stressor. Roles-nya Thriving sebagai apa? Oh, sebagai DV. Dari mana tahu ya? Dibaca dulu artikelnya. Bacanya jangan full. Cukup scanning juga cukup. Yang penting kamu tahu intinya apa. Karena kalau baca jurnal full, itu nggak tamat-tamat. Research purpose-nya apa? Mengetahui interaksi antara transformational leadership, driving at work, dan challenge and stressor. Terus finding-nya apa? Temuannya apa? Method data collection-nya pakai PORAT. Alat ukurnya pakai PORAT, si driving. Respondennya 542 pegawai. Lihat nih, ada beda. Yang satu, mas 42 pegawai, yang bawah 795 employee dan 149 supervisor. Jadi cara ngambil datanya beda. Yang satu mah self rating pegawai. Yang satu ada self rating sama ada rating. Self ratingnya diri sendiri, ada ratingnya supervisor yang menilai. Nah, itu ada dua hal ambil data itu yang berbeda. Kita bisa tahu kita harus seperti apa ya kita lihat dari sini. Gitu. Kayak ini, employee dan supervisor, employee supervisor, employee pegawai, pegawai, 80 supervisor, pegawai, pegawai, pegawai. Jadi kita tahu, oh cara ngambil datanya Triving itu bisa dua. Bisa pegawainya aja langsung atau pegawai dan atasan. Nah, ini tujuannya. Nah, di other variable misalnya ya kita lihat di sini ada transformational leadership, ada challenge and stressor, ada creative efficacy, creative performance, perceived work significance, perceived task significant. Ini ada inclusive leadership, ada taking charge behavior, psychological safety, ada proactive personality, mana tadi? Creative behavior, paradox mindset, innovative work behavior, leader member exchange, ada empowering leadership. Leadership aja udah ketemu 3 kali. Transformational, empowering, sama inklusif. Ada psychological contract fulfillment, perceived organizational support, dan lain-lain. Nah, tabel other variable ini yang memberikan insight ke kita, kita mau penelitiannya apa, variabel keduanya. Jadi kalau tadi kita udah nentuin work-life balance, ya contoh. Kita lihat nih, di tabel ini, di kolom ini. Kolom ini ada variabel apa aja. Nah, macam-macam. Misalnya, kita lihat ambil yang menarik apa ya, yang aneh, yang jarang, yang baru sekali-kali misalnya.
ini boleh didiskusikan dengan dosennya masing-masing. Misalnya LMX kayak barusan gimana ya? LMX. LMX itu leader member exchange itu sebetulnya bukan variabel, tapi dia itu kondisi, kondisi atau cara leadership, cara leading. Maka kalau jadi variabel susah, makanya jangan dipilih LMX. Misalnya gitu. Nah, mungkin teman-teman masih bingung kan yang gitu. Nah, itu pentingnya diobrolin dengan dosennya, dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliahnya. Jadi ini kayaknya kurang oke deh. Ini oke nggak Bu? Ini oke nggak Pak? Gitu. Itu boleh diskusikan. Paradox mindset misalnya. Ada nggak inovatif work behavior? Itu kan jarang nih. Mana nggak ada, cuma itu doang. Nah, itu mungkin menarik inovatif work behavior. Atau misalnya task signifikan, work significance itu kan masih jarang. Psychological safety misal. Jarang itu yang penelitian psychological safety. Padahal kan perlu. Bahkan kan psychological safety itu step awal-awal di segitiganya Maslow. Jadi orang mungkin orang mau merasa work life balance atau merasa thriving at work kalau psychological safety-nya sudah terpenuhi. Nah, itu diambil mamu. Maka kalian diambil psychological safety variabel kedua. Nah, itu bisa. Dari mana kita tahu? Ya, dari sini. Kalau ada variabel. Biasanya pilihannya kan kita bicaranya keterbaruan. Nah, kalau bicara penelitian keterbaruan itu, ya berarti jangan yang banyak. Ya kayak misalnya job satisfaction itu banyak banget di mana-mana. Itu yang diambil. Ambillah misalnya variabel yang lebih yang agak beda. Walaupun misalnya basically mirip-mirip, misalnya kayak gini. Job satisfaction dengan workplace well-being kan mirip-mirip. Tapi kan workplace well-being itu lebih dari satisfaction. Orang bisa punya well-being kalau dia satisfaction. Satisfactionnya udah nggak musim, banyak banget penelitian satisfaction. Nah, kita ngambilnya workplace well-being. Orang ada yang work-life well-being, kalau kita ngambilnya well-being at work. Kenapa alasannya? Itu dicari alasannya. Dia dari dua ahli yang berbeda. Nah, kayak gitu. Siapa lagi misalkan ini kan ya jadi kita carilah pokoknya yang nggak sama. Kalaupun misalnya sama, misalnya banyak nih apa yang banyak, misalnya di sini di workplace well-being misalnya banyak. Kamu lihat konteks penelitiannya dan respondennya. Ketika workplace well-being konteksnya apa? Misalnya konteksnya rata-rata pegawai tetap. Well-being itu kan penting bukan hanya untuk pegawai tetap, bahkan semua pegawai juga perlu gitu. Mungkin yang kontrak juga perlu, makanya saya mau analisisnya yang beda, yang kontrak. Nah, itu boleh apa-apa. Kita lihat dari kontrak dan lihat dari respondennya gitu. Atau misalnya apa nih kayak tadi innovative work behavior misalnya ini ada ya di sini. Innovative work behavior di mana? Dia di organisasi. Organisasi seperti apa? Misal itu harus ditentukan. eh Jangan terlalu ekstrim kiri atau jangan terlalu ekstrim kanan. Contoh misalnya inovatif work behavior-nya tuh pada industri kreatif, ya itu udah pasti harus gitu. Ya nggak mungkin kita neliti ke situ. Jadi kita boleh, cuma maksudnya jadi kurang bermanfaat, kurang bermanfaat gini. Ya iyalah orang industri kreatif otomatis perlu inovatif work behavior. Tapi kalau kita analisa inovatif work behavior di pekerja yang biasa, guru misalnya. Itu lebih meaning. Sehingga akhirnya, oh iya guru itu perlu ya inovatif behavior. Biar ngajarnya tuh jangan gitu-gitu aja. Dokter, dokter tuh jangan, ya kenapa Pak? Hmm, sakit kepala sejak kapan? Tensinya tinggi ya, darah tinggi kasih obat ya? Enggak. Tapi dia ada ada ngobrol dulu, bisa dari analisa-analisa apa. Nah itu inovatif behavior perlu. Di jalur kiri jangan misalnya kayak ya orang industri kreatif misalnya inovatif behavior ya udah pasti atau di ujung sudut yang lain misalnya kayak kamu meneliti inovatif behavior pada tentara nggak boleh nggak bisa atau pada polisi karena kan mereka bekerjanya menggunakan rantai komando eh orang perang ya orang perang terus kalau ketemu musuh tembak jadi kita itu nggak ada eh pokoknya mah misinya adalah bunuh aja gitu kalau ketemu musuh bunuh untuk musuh
terus kalian inovatif, ada musuh tuh, diheureuyan heula, jadi nggak ditembak langsung mati gitu ya, tembak dulu kupingnya gitu, saking jagonya tuh ya sebagai tentara nembak, doeng tembak kupingnya kan, panik tuh orang, wah siapa siapa siapa, ujungnya keburu mencet radio atau mencet alarm, ketahuan aja kita udah ada di situ kan, jadi ngaco. Dia nggak bisa inovatif. Ya, instruksinya bunuh ya bunuh, instruksinya tangkap ya tangkap kan gitu. Nah, jadi jangan kayak gitu. Kalau misalnya mengambil sebuah variabel, kita pikirkan juga gitu. Kira-kira cocoknya di siapa ya? Kayak misalnya eh, work-life balance. Apakah di semua pekerjaan ada work-life balance? Mungkin kayak gini. Ada istilah di Indonesia itu negara yang fatherless katanya. Disalahkan lah orang Indonesia tuh sebagai negara fatherless. Tapi mungkin nggak sih di kita itu karena ekonomi kita masih sulit sehingga banyak banget pekerjaan yang memang banyak orang Indonesia yang punya pekerjaannya itu menuntut dia menjadi seorang atau menuntut anaknya jadi fatherless. Misalnya eh kita nggak bisa bandingin sama Belanda sama Eropa bisa. Di kita kan masih banyak pabrik. Orang kerjanya sebagai eh nggak usah buruh pabrik, supervisor pabrik aja. Saya punya teman dulu dia supervisor di pabrik. Ini kan kerjanya ngaco. Jadi jamnya tuh shift-shiftan kan ya. Seminggu pagi masuknya, seminggu malam gitu. Terus liburnya nggak hari Minggu. Liburnya tuh gonta-ganti hari teh. Kadang-kadang Kamis, kadang Minggu, gitu. Kadang Senin gitu. Jadi berubah-berubah sih waktu libur. Sehingga sekarang bayangin, kalau dia shiftnya malam, terus liburnya weekday. Jadi tidur pagi-pagi, anaknya bangun dia tidur, anak dia bangun ngantor, terus pas libur hari Kamis misalnya tuh. Sedangkan libur hari Kamis tuh anaknya juga pergi sekolah gitu. Akhirnya interaksinya sangat minim. Kan bisa aja kayak gitu. Nah, apakah work-life balance harus dibahas pada orang yang bekerjanya seperti itu? Bisa dibahas, tapi dalam sudut pandang orangnya, bukan pekerjaannya. Kita nggak bisa kritik pekerjaannya karena pekerjaannya memang harus seperti itu. Tapi kalau orangnya disadarkan untuk punya work-life balance lebih bagus, ya boleh aja. Tapi pertanyaannya kan nanti berarti harus pindah kerja. Nah, itu kan jadi halnya lebih rumit. Maka balik lagi kalau untuk apalagi untuk skripsi, jangan yang rumit-rumit. Dibuatlah ini sesimpel mungkin. Kalian senang ngerjainnya, gampang ngerjainnya, cepet ngerjainnya gitu. Jadi jangan terlalu idealis, dibuat ini complicated, sangat filosofis gitu. Ya udah aja cukup segitu. Jadi kalau memang pekerja apa ya? Oh, mungkin work life balance mah pada kerja kantor yang 8 ke 5, pada guru, pada dosen, pada atau karena tadi kita buka artikelnya Palumbo justru pada orang yang work from home atau work from anywhere gitu. Nah, gitu-gitu aja, simpel-simpel gitu. Nah, jadi eh, kalau udah ketemu variabel kedua, ya kita harus pikirkan juga kira-kira responden apa yang cocok. Kita lihat lagi juga dari literatur review berdasarkan konteksnya sama responden penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Oke, saya rasa itu deh ya. Mudah-mudahan membantu penjelasan di video ini. Semoga lancar apapun yang teman-teman lakukan, skripsi, penelitian, eh, dan dengan adanya publisher Paris dan literatur review ini bisa mempermudah teman-teman. Gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Iya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau diskusi lebih lanjut, jangan jangan segan untuk kontak saya aja ya. Kasih ya.